Juga karena perenungan yang panjang. Sehingga relatif hampir semuanya panas-panas tai ayam aja kan di awal kan. Hampir semua lembaga kita kan panasnya di awal tuh. Saya mengatakan satu keberhasilan Pak Jokowi itu adalah dia membangun semangat oposisinya. Belum tentu terbentuk menjadi satu oposisi yang terorganisir, tidak. Tapi semangatnya paling tidak sudah ada. Bagian reformasi hukum kita sekarang itu belum sepenuhnya driven by kesadaran dan pengetahuan kita, tapi kan banyak di-driven by IMF kan. Karena hukum selalu dianggap sebagai alat saja. Karena memang hukum. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Angkantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tema di bulan Agustus ini untuk mencoba melakukan refleksi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa melewati masa 79 tahun. Setelah kemarin kita menghadirkan pakar di bidang ekonomi, budaya, demokrasi, pemerintahan. Hari ini kita coba membahas tema yang juga tidak kalah besarnya, yaitu masalah bidang hukum. Karena kemudian memang hari ini di bidang hukum banyak berkaitan di dunia nyata ini sedang terjadi gonjang-ganjing, sehingga mungkin hari ini kita tidak hanya reflektif tapi coba membahas juga dinamika yang terjadi belakangan berkaitan dengan berbagai macam protes yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok terhadap keputusan MK dan responnya dari DPR yang kemarin menimbulkan berbagai macam demonstrasi di berbagai kota. Dan untuk membahas masalah ini, kami main ke Jogja untuk mendatangi salah satu narasumber yang suaranya sangat otoritatif di bidang hukum dan pemerintahan, di ilmu bidang hukum tata negara ya. Ya. Untuk mengunjungi Bung Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng. Apa kabar Mas? Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila Mas. Nggak apa-apa ya sampai Bung Uceng juga ya. Apa-apa. Meskipun baru ketemu ini rasanya Apa-apa. sudah kenal lama gitu. Insya Allah. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Jadi dua bintang film apa judulnya kok tiba-tiba blank saya. Dirty vote. Dirty Vote sudah di checklist kami karena Bung Ferry Mas Ferry sudah. Sudah 2 kali. Saya mulainya dengan kemudian sebagai 79 tahun sebagai sebuah bangsa. Rasanya salah satu bidang yang selalu menjadi pertanyaan besar, kita kok belum settle Mas masalah hukum ini. Sepertinya kok setiap kali permasalahan yang muncul itu sepertinya permasalahan yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas. Kepastian hukum, setelah reformasi kemudian berbagai macam lembaga dimunculkan, hari ini ternyata juga masih belum settle juga. KPK yang begitu gagah di awal-awal hari ini juga bisa dilemahkan. Apa kemudian yang bisa kita baca sebagai, apakah ini kita gagal kemudian 79 tahun ini menata sistem hukum di negara yang dari awal sudah didesain memang sebagai negara hukum dengan para pendiri bangsa yang berbasis hukum juga sangat banyak gitu kan, dan berperan penting suaranya gitu. Tapi hari ini sepertinya kita kok masih banyak sekali masalah ini gimana cara memaknainya, Bung Ceng? Gini ya, yang pertama kan kalau kita lihat konteks hukum itu kan ada beberapa substansi yang harus dibicarakan dari hukum itu. Yang pertama tentu saja bicara soal substansi hukumnya itu sendiri. Isinya apa sih? Gitu. Yang kedua pasti bicara soal struktur negara yang mengerjakan itu. Atau pelakunya lah. Siapa sih yang mengerjakan itu? Yang ketiga adalah kultur di kitanya nih. Masyarakat gitu. Nah, saya kira itu menjadi faktor penting yang memperlihatkan mulai dari isi, struktur yang mengerjakan isi, sama budayanya kita itu nggak pernah klop gitu, belum pernah tercipta dalam satu langgam yang sama. Selalu problemnya adalah berkaitan dengan waktu. Misalnya nih, salah satunya ya, waktu berkaitan dengan kualitas orang, berkaitan dengan kesadaran publik saat itu. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau bicara soal hukumnya, kita centang perenang di awal kemerdekaan. Nggak ada tuh tertib hukum kita nyaris nggak ada kan. Indonesia merdeka, DPR-nya nggak ada, MPR-nya nggak ada, KNIP yang dianggap sebagai parlemen,
kita pakai presidensil, tapi kemudian tiba-tiba ada perdana menteri. Jadi kalau kita bicara soal struktur yang ajak, yang apa ya, yang pokoknya sesuai dengan konsep teori, nggak Itu nggak mungkin, tersedia dari nggak nol gitu ya? tersedia, nggak tersedia dari awal tuh. Jadi begitu merdeka itu belum ada itu cuma sebagai Struktur itu nggak ada. 59 kita masuk, tiba-tiba ada kesadarannya Soekarno kan untuk ngerubah kondisi dengan berbagai pertimbangan. Eh, parlemen yang berantem terus, Parlemen yang berantem pemerintahan jatuh terus, bangun, pemerintahan jatuh bangun. Ya bisa juga barangkali karena ada keinginan Jokowi untuk melawan imperialisme asing, Bung ya kan? Karno maksudnya. Bung Karno maksud saya, presiden saat itu. Bisa jadi juga karena cara berpikir, apa misalnya bukunya bukunya Adnan Buyung Nasution Mhm, yang memperlihatkan ada beberapa pihak yang ikut mempengaruhi, misalnya tentara. Itu kan yang membuat tiba-tiba ada Dekret 59. Mas Mila. Dan Dekret 59 itu kan ya kita balik kembali ke arus hukum yang tidak tertata kan. Tahun 45 tadi kan yang Ya, awalnya belum tertata, baru mau ditata sedikit tiba-tiba kita jatuh 59, berantakan lagi kan. Karena kemudian Soekarno jadi presiden seumur hidup. Apa otoritarianisme dalam tanda kutip ya, atau gejala Orde Lama kemudian mulai jalan. Eh, Nah, kita baru mulai mau nata struktur, misalnya doktrinnya adalah menyesuaikan dengan semangat revolusi dan lain sebagainya, tiba-tiba sudah jatuh 65. lagi kan, 65 lagi. 65 saya kira terstruktur, tapi sayangnya faktor eh, penyelenggaranya yang berantakan sekali kan. Kan faktor penyelenggaranya itu yang berantakan banget. Karena ya ABRI, birokrasi Golkar, ABG Mhm, menguasai, mhm. Soeharto kemudian menjadi penguasanya, Corak negara kekuasaannya lebih corak negara dominan ya? kekuasaannya ada, oligarkinya kemudian mapan, dipegang oleh Mhm, Soeharto mhm. gitu. Nah, 98 jatuh, itu kesempatan sebenarnya kita melakukan konsolidasi masyarakat sipil. Tapi kan gagal. Kalau Fedi Hadis bilang, kesempatan kita di bulan Mei 98, kegagalan kita sudah dimulai di bulan Agustus 98. Jadi kan kita cuma melakukan konsolidasi masyarakat sipil itu hanya berhasil Sempat 3 bulanan. Karena kemudian langsung diambil alih kembali sama oligarki kan. Salah satunya adalah ya kemampuan aktor-aktor Orde Baru untuk bersalin rupa kan. Karena kita tidak sepenuhnya membersihkan ya, aktor Orde Baru. sebelum nanti kita ngomong detail apa yang terjadi di 98 itu dan apa kegagapan masyarakat sipil kemudian menyambut peluang sebenarnya tadi untuk penataan tadi. Coba kembali ke apa yang disampaikan Bung Uceng tadi. Kenapa kemudian hukum tidak menjadi oke terlepas dari berbagai macam dinamika tadi ya, ada tapi tidak menjadi semacam prioritas utama ketika sebagian ya lagi-lagi hampir sebagian besar para pendiri bangsa itu orang yang pendidikan hukumnya sangat bagus untuk ukuran saat itu ya. Dugaan saya karena fantasi kuasanya yang harus lebih dikedepankan. Jadi hukum itu dipakai sebagai alat untuk memuluskan fantasi kuasanya kan. Ketika Soekarno berpikir bahwa semuanya harus menghamba pada revolusi misalnya, menghamba pada semangat revolusioner, maka semua hukum harus diarahkan ke arah sana kan. Sesuatu yang melawan itu harus disingkirkan gitu. Makanya yang agak kontra revolusi gitu, agak-agak berbau menye-menye apa segala itu kan hilangin tuh, ya kan, dilawan gitu. Termasuk sampai saya kira prahara budaya kita tahu semuanya Ya, gitu-gitu. musik aja ini. Musik gitu ya, semuanya harus ada gairah perlawanan dan sebagainya gitu. Masuk ke tahun 2000 65 itu dibalik lagi. Fantasi Ya, ya kita harus ingat kan Soeharto barangkali mulai menghela yang namanya pembangunanisme kan. Yang pembangunanisme yang pokok utamanya itu adalah ya stabilitas, stabilitas. Ya nggak boleh trilogi lah, ribut trilogi gitu kan. pembangunan itu kan. Stabilitas pembangunan, lalu Kan. kemudian keamanan yang nasional yang Mhm, sehat dan mhm. dinamis gitu. Itu yang dikejar. Jadi hukum itu kembali dipaksa untuk menghamba pada fantasinya, fantasinya penguasa. Nah, saya kira sama, pasca reformasi pun sama gitu. Kita sempat melakukan konsolidasi di awal 98, ya kan? Persis yang dikatakan oleh Fedi Hadis itu. Tapi kan tiba-tiba fantasi kuasanya udah berbeda. Kenapa fantasi kuasanya berbeda? Karena tidak sepenuhnya rezim lama bisa dienyahkan kan.
Orde Baru bersalin rupa. Coba bayangkan aja, kalau kita hitung dari 48 partai yang tiba-tiba ada pasca jatuhnya Soeharto, pemilu 99, itu berapa yang diaspora Partai Golkar misalnya? Ya kan harus kita akui kan, berapa sebenarnya yang awalnya adalah dianggap diaspora Partai Golkar? Bahkan yang eksis sekarang, mana yang bukan diaspora Partai Golkar? Nasdem, Gerindra, Ya diaspora. Hanura. Kita harus bahasakannya dalam tanda kutip diaspora Partai Golkar kan. Nah, itu yang saya bilang, akhirnya hukum itu karena terlalu banyak subsistemnya, plus pada satu saat yang sama tuntutannya terlalu tinggi. Karena hukum itu kan selalu bukan hanya sekedar nilai, tapi etis, order, aturan yang rapih, lalu Iya, kemudian iya. ada nilai. Kan ada selalu gitu tuh. Itu tidak selamanya menguntungkan pada keinginan rejim kan. Dan itu yang membuat dia selalu, menurut saya, dari dulu sampai sekarang selalu menjadi anak tiri. Dia jadi anak tiri tuh. Dia hanya akan dipakai manakala kekuasaan merasa diuntungkan. Tapi kalau kekuasaan merasa ini tidak menguntungkan, ya buat apa pakai hukum? Dia akan pakai jalur lain. Agak mengerikan karena kemudian saya membayangkan, Nah, saya mau bicara itu. Saya mau bilang ya, begini. Ini dan itu sejarahnya Indonesia begitu. sebelum dijelaskan. Nah, Dan itu kalau itu dibilang sebagai sebuah kondisi kita, hmm, pernah nggak sih ada upaya untuk kemudian, kalau bahasa psikologi itu sebelumnya dari kita melakukan terapi ya kita harus tahu dulu, kita harus sadar dulu bahwa kita itu sakit, bahwa itu ada masalah. Ada nggak sih kesadaran kebangsaan bahwa memang kita belum pernah cukup untuk menyadari sebagai sebuah bangsa bahwa hukum kita lemah sekali dari awal. Kita kesadaran itu lemah, struktur kita nggak pernah baku, dikit-dikit gara-gara perubahan politik, perubahan kepemimpinan, ganti orientasi tadi, akhirnya nah, mempengaruhi. karena 3 subsistem yang saya sebut tadi Nggak klop tadi ya, nggak pernah klop. nggak pernah klop. Satu adalah substansinya, ya sampai sekarang substansi kita kan masih punya masalah kan. Ada hukum yang bagus, tapi ada juga hukum yang masih Iya. berantakan gitu. Dan penyebabnya bisa banyak. Bisa karena memang tidak mau dibikin bagus, ya, unwilling. Bisa juga karena memang unable kan. Memang karena nggak mampu. Kita belum mampu bikin satu perangkat yang sempurna kuat gitu. Kalau yang contohnya apa yang nggak mampu itu? Soalnya ada kemarin kita juga ngundang Pak Mahfud, katanya hampir semua model yang dikenal yang baik kaitannya dengan praktek dari Sudah hukum dilakukan. sudah dilakukan. Ya, ya, saya setuju itu. Nah, tapi ada juga misalnya kesalahan yang bersifat apa ya? Ya karena tidak terbangun dengan baik aja. Hmm. Ya, kalau panjang nih kalau saya contoh ya, tapi ada beberapa aturan itu yang akhirnya yang membuat ya mempermudah untuk ditarik ke samping, ke kiri gitu. Apakah itu dibuat sengaja? Bisa jadi dibuat sengaja, tapi bisa jadi juga karena Ketidakmampuan tadi. ketidakmampuan tadi atau kesadaran. Ya kasih contoh sederhana lah misalnya. Undang-undang ITE deh. Undang-undang ITE itu desain awalnya kan mau dipakai untuk menghalangi namanya transaksi Transaksi data, elektronik iya. kan. Supaya orang Nggak gampang tidak dicuri kan. nggak gampang dicuri, nggak gampang dimanipulasi. Tapi karena struktur bunyi aturannya diatur, itu kan sebagian KUHP yang berkaitan dengan relasi person, Pencemaran nama baik, ya, itu ditarik masuk ke situ, perbuatan tidak menyenangkan. ya, ditarik masuk ke situ hanya dengan media yang berbeda, yaitu media elektronik. Dan seketika itu jadi alat pembunuh massal kan. Iya, apa? Pasal karet dulu Jadi itu kan. pasal karet gitu. Jadi siapa aja Itu kan bisa juga salah satu agenda reformasi kan ya untuk persis. Jadi saya merasa ada semacam bukan tujuannya sudah lumayan, tapi kemudian terjadi pergeseran makna kan. Dan pergeseran makna itu jangan-jangan menyenangkan buat penguasa. Oh enak nih, bisa dipakai untuk jadi alat pemusnah massal, bisa dipakai sebagai alat penekan kan, bisa dipakai untuk alat pengontrol. Dia nggak akan hilangkan itu. saya mau ngejar poin itu bahwa sebuah produk yang apa namanya dasar pembentukannya bisa jadi baik, Hmm, bisa jadi memang secara hmm, teknokratis itu diperlukan hmm, masuk akal hmm, gitu. hmm, Tapi dalam pelaksanaannya kemudian hmm, ketika ditemukan ini bisa dipakai untuk macam-macam tadi, untuk hmm, gebuk hmm. dan sebagainya tadi. Itu apa namanya? Yang jadi masalah itu memang kelemahan dari produk desain produknya itu sendiri atau ya memang jangan-jangan apa ya?
hukum itu sendiri memang nggak akan bisa untuk dipakai sebagai sebuah senjata yang itu hanya satu makna tunggalnya, itu akan selalu Saya pikir dua-duanya punya hal. Satu misalnya begini, harus kita akui ya kualitas dan kapasitas pembentuk undang-undang juga punya masalah. mhm, Iya dong, kualitas anggota DPR-nya, ya anggota presidennya ya, ketika nyusun, atau kepentingan politik di belakangnya ketika nyusun. Itu kan yang bisa menggerus tuh, ya itu sudah jadi menggerus. rahasia umum lah, hari ini siapa sih, berapa persen sih kapasitas legislator Ya, ya, kita? ya, ya, itu menggerus kan. Tapi pada saat yang sama juga karena kecepatan perubahan itu kan selalu membuat hukum tertinggal. Ya ya ya, apalagi IT ya, IT apalagi misalnya. Nggak, ada adagium yang mengatakan kebutuhan hukum itu seperti deret angka, deret deret angka, deret hitung. Kalau apa kemampuan kita untuk menjawab seperti deret ukur saya gitu. ukur, yang Jadi satu hanya ditambah, yang satu dikalikan satu kan gitu, dikalikan gitu. Jadi memang agak sulit mengejarnya. Mungkin awal-awal bisa ngejar, tapi kemudian belakangan udah menjadi gapnya semakin jauh. gapnya makin jauh. Nah, saya kira itu banyak sekali faktor yang tidak sederhana untuk memperlihatkan kenapa kemudian hukum tertatih gitu. Plus satu, saya balik ke adagium tesis saya di awal, karena hukum selalu dianggap sebagai alat saja, ya kan? Karena memang hukum alat gitu. Tujuannya kan sebenarnya keadilan. Tapi alat ini kan kemudian dipegang sama siapa yang mau pakai alat kan. Sama lah. Gitar di tangan seorang pemain gitar yang handal enak lagunya. Tapi kalau di tangan pemain Orang sekampung bisa marah gitu. kamu bisa marah gitu. Iya kan? Atau pisau itu kan biasanya sering jadi analogi gitu Ya, kan. bisa dipakai membunuh, bisa dipakai ngupas mangga gitu. Nah, maksud saya faktor tadi kan saya bilang ada 3 faktor itu. Ya Faktor substansi, struktur, sama substansi, budaya. pemegang substansinya itu sama budaya. Ini yang selalu main nih. Ya, dan harus kita akui juga, kualitas masyarakat kita kan punya problem, ya kan? Walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kita punya problem, kualitas. Ketika masyarakat masih lebih senang nyuap, Iya. ya kan? Ketika masyarakat masih pragmatis melihat suap bisa menyelesaikan masalah, maka tilang tidak akan pernah bisa dihilangkan gitu. Kaitannya sama budaya tadi ya khususnya ya. Itu memang menjadi ya rasanya mungkin perdebatan yang perennial ya, bahwa ketika kita masyarakat itu lebih senang kemudian cara-cara shortcut gitu, cara-cara yang singkat untuk menyelesaikan sesuatu, maka ruang itu kan terbuka. Atau seringkali orang membandingkan dengan ketika orang Indonesia kembali ke Singapura bisa disiplin, bisa ini, Ya, tapi pulang ke sini lagi ya balik lagi gitu. Ada semacam kemudian pembenaran bahwa kita itu seolah-olah bangsa yang tidak, dalam tanda petik, tidak terlalu taat. satu sisi itu. Jadi kita punya jiwa mungkin terlalu kasar kalau saya bilang pragmatisme. Ya, lebih memilih untuk mendapatkan apa ya, yang kita tuju dengan cepat gitu, dengan Cara lebih gampang mudah, gitu cara ya. gampang. Satu itu, yang kedua, memang bisa jadi juga karena eh, relatif publik itu tidak pernah punya contoh. Saya kira contoh itu faktor penting sebenarnya. Pendidikan itu kan bisa dimulai ketika bukan hanya sekedar recokan nilai, bukan hanya sekedar diajarkan kognitif nilai, tapi juga diberikan contoh kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, saya kira di sisi ini kering kita akan contoh itu. Coba kalau kita suruh sebutkan saja 10 orang yang kita percaya bisa menjadi contoh Pancasila untuk Republik ini, sulit kita. Enggak usah 10, 5 deh. Kita sebutkan sekarang. Dua aja saya bayangkan hari ini siapa ya gitu Iya, kan. sebutkan sosok yang Orang yang menurut Anda benar-benar taat hukum benar-benar. Pancasilais. Saya ingat tulisannya almarhum Mochtar Pabotinggi di Kompas. Hmm, Ketika dia bilang begini, Pancasila itu adalah Munir. Munir itu contoh Pancasila. ya, Sila satunya dapat, sila duanya dapat, nasionalisme sila tiga dapat, demokrasi dapat, sila empat, sosialis ke sosial dapat dia. Itulah sosok contoh ini ada sebagai nilai Pancasila ya, hidup. ya. Nah, kalau kita refleksikan itu sekarang, siapa yang bisa kita anggap sebagai Pancasila hidup? Berat kita. Dan masyarakat kita akan cenderung gampang menilai menerima sebuah transformasi ketika ada contoh-contoh tadi itu ya. Satu itu. Dan yang kedua akhirnya ketika masyarakat melihat dia begitu aja mainnya, kok saya nggak boleh begitu mainnya? Kok saya harus Pancasilais? Lu nggak harus Pancasilais gitu. Hmm. Anda berbusa ngomong Pancasila, tapi Anda kan yang 3 periode,
Anda yang jualan saya Pancasila, tapi pada saat yang sama Anda yang ternyata nggak demokratis. Anda yang merusak persatuan gitu. Gitu tuh. Itu yang membuat orang makin menjauh dari. Bukan hanya sekedar itu tidak membantu, tapi malah memberi insentif orang untuk menolak nilai-nilai itu ya. Ya. Itu membuat orang merasa bahwa enggak ada kebutuhan saya untuk taat, enggak ada kebutuhan saya untuk mempertahankan nilai baik. Kenapa? Kamu enggak. Lah kamu enggak. Kalau saya begitu saya rugi, kan? Nah, di titik yang begituan terobosan itu harusnya menjadi penting. Saya tuh kepingin menjawab di aspek kultur itu, jangan sampai kita itu, ya nggak tahu ini mungkin nanti Bung Uceng membenarkan, kita jangan sampai dibenarkan karena gara-gara ketidaktersediaan struktur yang bagus, tidak ada contoh yang akhirnya sebagai masyarakat kok rasanya kita susah diatur. Karena saya mau ngasih contoh satu transformasi misalnya yang itu kultur sekali kalau menurut saya gitu ya, dirubah. Saya nggak tahu awalnya, mungkin harusnya teman-teman yang pernah kerja di KAI dulu yang ceritain. Yang awalnya itu konsumen itu kemudian Jonan. nggak ada, seolah-olah nggak ada aturan gitu ya, gara-gara memang di KAI-nya nggak ada ini, tapi sekali itu kemudian dilakukan transformasi di dalam, bisa kok antri kok. Hari ini ketika misalnya kita di Jakarta misalnya ngikuti ini apa istilahnya untuk mau masuk ke bis, mau masuk ke ini bisa antri, ini bagus. Padahal dulu harus naik ini. Sekarang kalau naik kereta itu harus duduk semua, itu bisa kok ininya. Teori perubahan itu kan ada banyak ya. Teori perubahan itu pasti banyak. Salah dua yang bisa kita bicarakan misalnya dalam kaitan dengan hukum, perubahan itu bisa datang dari berbasis bottom up, berbasis lokal. Misalnya dengan membangun kesadaran kolektif bersama. Ya kan, perlawanan bersama, dan saya kira banyak sekali contoh di Republik ini, daerah-daerah kecil, komunitas kecil yang memulai perlawanan, pembentukan yang namanya kesepakatan kolektif, berbau lokal, tapi kemudian bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal setidak-tidaknya gitu. Saya kira basis hukum adat, basis antropologi masyarakat harus dihormati, karena mereka punya kuat gitu. Masalahnya adalah sebagaimana mereka di tingkat lokal itu bisa terabsorb sampai tingkat nasional, itu barangkali satu soalan tersendiri, satu fenomena tersendiri. Yang kedua, perubahan itu kan memang pasti bisa dari atas. Disediakan aturannya. Ya, harus ke pohon. Law as a tools of social engineering gitu. Hukum adalah sarana untuk melakukan rekayasa sosial gitu. Nah, tapi saya kira pendekatan ketika kita bottom up dan top down lah ya. Pendekatan ketika kita top down bikin hukum itu terlalu berbasis pada hukuman dan aturan gitu. Saya kasih contoh misalnya begini. Kenapa tilang susah diberantas? Kira-kira. Tentu tidak semua faktor ya, tapi salah satu faktor menurut saya penting itu adalah karena tilang itu harganya tinggi kan, bisa sampai 500.000 gitu kan, dan prosesnya ribet. Sebagai makhluk rasional, ketika dihadapkan dengan harga mahal dan dihadapkan dengan proses yang ribet, saya akan memilih proses itu. Saya akan memilih mengabaikan proses itu. Iya. Tidak rasional bagi saya untuk taat sama aturan ketika saya harus masuk pengadilan, saya harus ngantri, motor saya ditahan, mobil saya ditahan, habis itu saya ngantri, tilang, habis itu saya harus bayar dengan jumlah besar, nggak masuk di akal menurut saya. Ya udah ngasih 50.000 aja. 100.000 menjadi jalan yang paling mudah gitu. Nah, coba dipikirkan, sesekali menurut saya kebijakan itu harusnya berpikir secara rational choice. Karena manusia makhluk rasional, dikasih lebih rasional. Saya kasih contoh misalnya begini, tilang itu mbok ya direndahkan nilainya, jangan terlalu tinggi. Plus dipermudah bayarnya. Kita ditilang nih, misalnya, karena nggak pakai helm, dendanya adalah 75.000 misalnya. Langsung kita bayar OVO, GoPay di hadapan Pak polisinya. Pak polisi, saya transfer ya, udah selesai ya, saya ambil helm, jalan gitu. Apa yang akan terjadi? Menurut saya, gejala orang karena spare untungnya kecil nih. Mau shortcut tadi jadi. Shortcutnya ngapain saya shortcut? Ngapain saya nyuap? Walaupun belum tentu juga menyelesaikan masalah. Bisa jadi hanya akan mengurangi pasaran harga menjadi turun kan. Kalau 75 berarti saya mintanya cuma 25.000 kata gitu loh. Bisa jadi. Tapi maksud saya, begitulah cara kita untuk melakukan pendekatan untuk menyelesaikan problem hukum gitu. Iya.
Tapi selamanya kalau namanya penguatan hukum itu ya pasti bottom up, top Jadi down. memang harus ketika regulasi itu atau hukum itu baru muncul, yang didepankan duluan itu bukan aspek-aspek ini nanti kamu akan dihukum gini, tapi rasional tadi ya, manfaat, dan itu kemudian bagi kita Itu nggak pendekatan biasa ya. Ada lagi sebenarnya pendekatan yang lebih kritis melihat hukum itu. gimana Bang kalau yang lebih kritis? Malah cara berpikir Marxian kan. Hukum itu sendiri kan Bisa adalah jadi sangat kiri gitu ya. iya, hukum itu adalah alat represi. Iya. Karena hukum itu alat represi, ya itu nothing. Dia adalah alat dari dulu awalnya hukum diciptakan sebagai alat represi dari satu kelas pada kelas yang lain kan. Kan gitu tuh. Jadi hukum itu sendiri pada dasarnya dia punya problem dalam proses penegakan. Pada dasarnya yang sama, pada saat yang sama, dia juga dicurigai sebagai alat untuk menekan. Gitu. Karena kemudian ketika kita sudah membahas struktur, substansi, struktur, kultur tadi, saya berharap ada kesadaran berikutnya untuk menyelesaikan hari ini. Rasanya mungkin itu pertanyaan yang juga agak perennial ya, artinya sepanjang sejarah kita itu selalu muncul. Kenapa hukum itu selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah misalnya? Atau kenapa kemudian ya negara sebagai alat penegak hukum yang memang diberi kewenangan secara legal untuk menggunakan kekerasan selalu muncul di ruang publik kita gitu kan. Hari ini kemudian seolah-olah meskipun itu merayap gitu ya, bahwa dulu kita berjuang keras untuk kemudian memisahkan polisi dan tentara dari ruang kehidupan sipil, itu hari ini seolah-olah masuk lagi tanpa ada semacam ya perlawanan yang sangat kuat dari masyarakat sipil sendiri, yang itu kemudian ya ini kan logika. Jadi kayak kita nggak pernah belajar gitu ya. Kita pernah ngalamin itu, tapi kemudian ketika itu terulang ya sudah, kita hanya bisa nerima aja. Nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi baru marah-marah lagi, baru ini lagi. Apa harus terus selalu seperti ini gitu kondisinya? Pasti banyak sekali kemungkinan jawaban terhadap itu ya. Saya ingin nyorotin satu hal saja. Dugaan saya salah satu faktor yang penting adalah karena hukum itu untuk penegakannya butuh otoritas. Beda dengan hukum agama kan. Kan tidak perlu otoritas tuh. Kita hanya percaya pada hari akhir gitu. Kita taat karena kita takut pada hari akhir kita. Pada hukum di tingkat kita harus ada otoritas kan. Harus ada otoritas. Dan di sisi otoritas ini yang selalu bermasalah kan. Penegaknya gitu. Dan itu yang membuat tumpul atas bawah itu kan. Kan gini nih. Hukum itu ada namanya filosofi hukumnya, ada namanya teori hukumnya, ada namanya dogma hukumnya, aturan hukumnya, normanya, ada namanya realitasnya. Berjenjang tuh. Untuk sampai ke realitasnya, itu selalu senjang. Realitasnya ke undang-undangnya aja sudah senjang. Apalagi realitasnya ke teorinya. Apalagi realitasnya ke filsafatnya, itu makin jauh. Kenapa? Karena untuk kasus menjadikan dia realitas, untuk menjadikan di kasus konkret, yang dibutuhkan adalah otoritas yang mau menerjemahkan konsep abstrak di tingkat filosofi, teori, dogma mau dituangkan dalam bentuk aturan untuk diselenggarakan kan. Nah, otoritas ini yang sering melenceng. Nggak dipercaya kan untuk otoritas ini yang punya dan itu yang membuat dia makin menggeser karena otoritasnya ini alih-alih menegakkan hukum seringkali dia membajak kan proses penegakan hukum itu. Karena otoritas ini ya atas dasar kuasa. Penguasa di dalamnya. Penguasa selamanya akan punya ya perspektif penguasa. Mungkin nggak sih kayak dimurnikan gitu. Saya nggak tahu, ini mungkin bisa dikoreksi. Ada salah seorang guru saya, almarhum Profesor Agus Sunyoto, yang banyak mengkaji sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Nusantara lama gitu ya. Yang kemudian salah satu yang saya ingat, lawgiver itu tidak diberi kewenangan material. Seorang pembentuk hukum, Brahman itu tidak boleh memiliki kekuasaan eksekutif. Juga tidak mungkin jadi pedagang gitu. Ada semacam ruang pengkotakan atau ada semacam spesifikasi peran. Ya kalau kamu sudah itu ya udah, jangan. Bisa nggak itu ditegakkan lagi bahwa salah satu kewenangan, hanya boleh salah satu kewenangan aja. Kalau kita bisa mau memegang bahasakan undang-undang, tapi kamu juga bisa jadi pengusaha, jadi bisa
Kalau kita bahasakan dalam konteks modern, Heeh. sebenarnya ajaran itu kan sebenarnya Trias adalah politika itu. bukan sekedar ajaran trias politika, tapi maksud saya ajaran untuk menghindari konflik kepentingan sebenarnya kan. Oke. Kan ajaran dasarnya itu non konflik kepentingan gitu. Kita punya basis, barangkali basis kulturalnya untuk itu, kesejarahan. Tapi ketika dikonversi berhadapan dengan kekuasaan, kekuasaan kan tidak Nggak suka akan untuk mau. membatasi itu. Kekuasaan itu kan Nalurinya nalurinya, mengambil alih semua hal iya, gitu kan. nalurinya adalah predator gitu. Dia akan ngelawan tuh ketika, Apa Leviathan gitu kan. iya, iya ya, makanya pilihan menjadi Leviathan, Leviathan choice itu kan, pilihan menjadi Leviathan itu barangkali yang menyumbangkan sehingga mau kita bikin kotak seperti apapun. Tetap Satu, akan ada upaya-upaya iya, untuk satu itu. Yang kedua, memang dalam konteks negara Indonesia modern, kita tidak membangun struktur non konflik kepentingan itu secara memadai dalam semua hal. Kalau saya bisa sebutkan banyak sekali Iya. aturan hukum kita yang itu tidak memasukkan non konflik kepentingan. Nah, di negara lain, kenapa kemudian mereka bisa tampil sedikit lebih gagah? Saya tidak mengatakan mereka luar biasa juga. Ya karena setidaknya Ada beberapa yang bisa dimurnikan itu ya, ya. non konflik kepentingan ini dimainkan. Contoh sederhana begini. Amandemen di Amerika, saya lupa 26 atau 20 berapa gitu. Dia mengamandemen bunyi undang-undang dasarnya dan mengatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh parlemen yang berakibat pada kenaikan take home pay buat mereka, Tidak boleh. itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah pemilu berikutnya. Setelah dia tidak lagi Setelah berkuasa tidak gitu. lagi berkuasa. Jadi orang gini, tidak akan berpikir untuk menaikkan gajinya Kan sendiri. nggak menguntungkan dia gitu. Karena belum tentu nguntungin, belum tentu dia re-elected kan. Iya, iya, iya. Nah di kita kan tidak dibangun begitu. Saya kasih contoh misalnya DPR sekarang. Misalnya DPR yang baru dilantik nih. Tiba-tiba langsung kita kurang nih gajinya. Kita putuskan naikin. Kan langsung berlaku di 2025. Buat dia sendiri kan. Buat dia sendiri. Nah itu yang saya bilang tadi. Bangunan kesadaran untuk mengurangi efek ingin menguntungkan diri sendiri itu dicoba di press gitu. Dilakukan gitu supaya orang nggak pengen. Tapi dibuatnya kan lebih smooth tuh. Dibanding dengan langsung dilarang. Tapi kemudian dia bilang, oke silahkan. Tapi belum tentu berlaku buat kamu loh. Jadi secara rasional orang masih mikir. Ngapain susah-susah? Ngapain buat susah-susah? Ya kan? Kalau masih ingat tragedi-tragedi awal reformasi. Misalnya PP berapa tuh? PP 37 2005. Yang tiba-tiba seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia naik gaji sampai puluhan kali lipat. Kan begitu tuh. Cara berpikir begitu tuh. Cara berpikir untuk mengatakan, oh iya harusnya ini bisa dikontrol. Kalau kemudian ada aturan non konflik kepentingan itu. Kalau dalam konteks tadi apa istilahnya? Aturan tata nilai tadi, ketentuan kayak gitu tuh nyebutnya apa, Bung? Bahwa sebuah regulasi harusnya ketika disusun atau dibikin, yang menyusun itu harus itu mungkin nggak tertuang dalam undang-undang misalnya atau struktur apa tata cara penyusunan Harusnya undang-undang. paling tidak kesadaran kolektif, kesadaran apa ya? Kesadaran pemilik otoritas tuh. Iya, lagi-lagi kalau kayak gitu tuh kan jadi kayak semacam menyerahkan apa Mau istilahnya? tidak mau. Subjektif sekali gitu Ya, tergantung. kesadaran mereka untuk membentuk aturan yang lebih non konflik kepentingan. Contoh sederhana deh. Dulu kan SIM kita masih ditandatangani kan? Basah nyebutnya. Tanda tangan dia kan SIM ditandatangani sama Kapolres. Makanya harus tantangan basah nyebutnya. Berarti secara persen dia harus memang SIM itu ditandatangani oleh dulu SIM itu ditandatangani Kapolres di belakangnya kan? Kapolres yang mengeluarkan. SIM-nya Pak Kapolres siapa yang tanda tangan? Karena nggak ngatur. KTP dulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidik apa? Kepala Pendukcapil. ya. Oke. KTP-nya dia siapa yang tanda tangan? Nah, kita nggak ngatur, kita nggak kepikiran yang sampai situ. Dan akhirnya kita membuka ruang-ruang kemungkinan untuk konflik kepentingan kan. Itu baru di tingkat receh tuh. Belum di tingkat yang lebih tinggi, kuasa. Bagaimana mungkin seorang penguasa dijamak sekaligus sama pengusaha kan? Dan nggak ada aturan sama sekali untuk mengatakan Anda nggak boleh ngambil keputusan kalau menguntungkan dunia usaha. Nggak ada. Apalagi menguntungkan anaknya gitu kan. Untung anaknya. Dan seakan-akan dia nggak menaruh, nggak pay attention apa sedikit pun kan. Seakan-akan dia mengatakan itu hal lumrah. Padahal kalau kita pakai parameter non konflik kepentingan, itu hal yang haram.
Itulah. Tapi bagi dia lumrah. Kenapa? Karena relung kesadarannya memang tidak pernah dibangun. Dan di publik juga nggak muncul sebagai kesadaran kolektif tadi ya. Publik juga tidak muncul sebagai kesadaran kolektif. Sama-sama. Karena kita nggak pernah juga mendidiknya untuk sebagai kesadaran kolektif. Saya kira contohnya sederhana saja. Di lingkaran Pak Jokowi sekarang misalnya, berapa menteri yang sekaligus sebagai pengusaha? Peng-peng. Ya, dalam istilahnya siapa? Riza Ramli ya. Ya. Dan itu kemudian hari ini kita kembali nyampe di pembahasan pasca reformasi gitu ya. Kita ada kesempatan tadi untuk menyusun itu didasari oleh pengalaman pahit. Saya yakin juga saat itu tidak kurang kita pakar-pakar hukum gitu ya. Belum banyak kepentingan partai politik yang partisan. Meskipun ada isu lobby-lobby dari asing, dana-dana dari luar negeri untuk mempengaruhi amandemen dan sebagainya, tapi saya masih meyakini bahwa sebagian besar aturan, struktur maupun kultur yang tercipta saat itu ya masih berdasarkan zeitgeist saat itu, kesadaran bahwa kita mau harus membangun sistem hukum yang baru. Tercipta KPK, tercipta MK, berbagai macam aturan undang-undang yang rasanya saat itu sudah lumayan. Tapi kemudian saya nggak tahu miss-nya ininya di mana. Apakah kita yang kekurangan pengawasan, kita yang kurang sadar akan upaya-upaya tadi untuk selalu kembali memanipulasi tadi dari kekuasaan. Ini rasanya hari ini kan seolah-olah kemudian mentah semua yang KPK kita seolah-olah sekarang nggak ada artinya ketika selalu di mana-mana dipakai alat untuk menegakkan kepentingan penguasa. Kalau penegak hukum kemarin dituduh sedemikian rupa terlibat dalam proses pemilu, kulturnya juga hari ini masyarakat begitu tidak percaya terhadap penegakan hukum. Ini kan rasanya kemudian sampai 25 tahun setelah reformasi ini kan sudah nggak ada lagi artinya, nggak maknanya itu sudah nggak kerasa lagi. Menurut Bung Uceng gimana cara memulihkannya itu? Gini ya, dugaan awal saya, sebagian reformasi hukum kita sekarang itu belum sepenuhnya driven by kesadaran dan pengetahuan kita, tapi kan banyak di-driven by IMF kan. Katanya seperti itu ya? Jangan lupa ya, ketika kita 97 Soeharto menandatangani di hadapan Mikhail Kamdesu yang ada fotonya, yang saya kira foto paling ikonik. Tanda tangan belakangnya bule. Ya, bule. Tangannya bersedekap. Soeharto nunduk seperti lagi kuli mandor ngawasi kuli lagi gitu. Habis itu kan kita menandatangani yang namanya letter of intent. Letter of intent itu turunannya adalah SAP, Structural Adjustment Program. Program penyesuaian struktural. Program penyesuaian struktural itu kalau Anda baca itu isinya kan ribuan butir. Misalnya, untuk perbaikan bidang ekonomi, Indonesia harus melakukan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Untuk hukum, Indonesia harus melakukan A, B, C, D. Itu ada ratusan jenis. Nah, sebagian itu kan driven di situ. KPK hadir di situ. Dalam kerangka itu ya, untuk memenuhi SAP tadi ya. SAP. KPPU hadir karena itu. Nah, saya tidak mengatakan berarti itu buruk, bukan. Itu blessing in disguise menurut saya. Tapi karena dia blessing in disguise, dia tidak hadir dalam konteks apa ya? Didasar oleh kesadaran kebutuhan kita ya. Kebutuhan satu dan permenungan yang panjang. Tidak didasari pada kebutuhan yang langsung kita berbasis kita yang pengen memang. Juga karena perenungan yang panjang. Sehingga relatif hampir semuanya panas-panas ayam aja kan di awal kan. Hampir semua lembaga kita kan panasnya di awal tuh. KPK panasnya di awal. Habis itu declining. KPPU awal agak keren. KPPU tarif pesawat apa macam-macam. Declining. KY awal keren, declining. Itulah. Dan faktor ternyata penguasa kan begini. Hadirnya lembaga-lembaga itu kan sebenarnya melucuti kekuasaan yang dulu dipegang oleh presiden, oleh penguasa. Dulu yang ngatur siapa pemenang tarif dan sebagainya kan bukan Kementerian Perdagangan yang nentuin kan. Tiba-tiba diambil, dipaksa dari itu dikasih ke lembaga yang namanya KPPU. Untuk menentukan korupsi dulu Kejaksaan Kepolisian langsung diambil paksa ditarik ke KPK. Bikin pemilu dulu Dagri diambil paksa ditaruh ke KPU. Jadi itu yang membuat penguasa itu ngerasa juga. Makanya belakangan sempat ada gelombang di mana itu coba ditarik kembali ke KPK yang sudah independen, ditarik masuk kembali ke eksekutif kan. Begitu tuh. Mau diutuhkan lagi gitu ya, jadi satu fungsi gitu ya di kekuasaan. Karena jadi banyak faktor, tidak lahir dari kebutuhan yang panjang, tidak lahir dari permenungan yang panjang, dia ada kelembagaannya,
Dan dia kelembagaan ini mengalami pertarungan dengan pemilik lamanya. KY misalnya. KY itu kan keren banget di awal. Dia bisa ngelakuin apa aja. Tapi sedikit demi sedikit kan ditarik kembali nih. Diambil semua kembali oleh Mahkamah Agung kembali gitu. Jadi salah satu dirjen di dalam Kemenkumham gitu seolah-olah gitu Gitu ya. tuh. Akhirnya kita harus akui. Nah, saya selalu menduga yang beginian ini adalah membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk melakukan. Saya ingin mengatakan kalau istilahnya siapa? Gramsci ya. Interupsi kultur ini harus diinterupsi gitu. Harus dipotong ini. Kalau dalam kehidupan demokrasi itu kita sekarang disebut mengalami backsliding gitu ya, kembali ke otoritarian. Hukum juga hari ini sedang mengalami konsolidasi ke tangan kekuasaan tadi. Harus diinterupsi. Interupsi dalam artian ditahan nih. Supaya misalnya tidak ditarik balik. Makanya KPK harus dipertahankan tetap di independen nih. Harus ditahan. KPU harus ditahan tuh. Dia harus menjadi lembaga yang betul-betul penyelenggara gitu. Bukan kemudian malah menjadi perecok gitu misalnya. Dan kasus begitu tuh. Nah, tagihan masyarakat sipilnya menjadi tinggi. Dan saya kira itu penting untuk digaungkan. Karena esensi demokrasi kan sebenarnya bukan pada penguasa. Demokrasi itu kan harusnya ke publik tuh. Demokrasi elit itu yang ketika kita bicara soal peralihan kekuasaan. Siapa yang menjadi presiden, ada pemilu. Tapi demokrasi itu adalah ketika kita bisa menentukan wajah Indonesia for the next 2 years sampai 5 tahun akan datang kan. Caranya itu yang harus kita bangun gitu. Mulai kesadaran tadi. Ah. Karena kemudian kalau pakai istilahnya Joker itu kan kita you got what you deserve gitu kan. Pemimpin anggota Dewan Perwakilan ya sesuai mencerminkan kapasitas kita gitu kan. Perilaku dan kapasitas kita sebagai elektoral gitu. Jadi saya kira memang tidak ada lagi faktor mudah kalau kita bicara hukum. Tidak ada lagi panacea. Nggak ada resep. Tidak ada resep yang tunggal. hanya satu pil kemudian bisa sembuh. Semua selesai. Oh, ini berkelindan di banyak faktor. Faktor interupsi terhadap beginian itu menjadi penting. Salah satu faktor publik. Salah satu faktor yang selalu dibicarakan kalau orang melakukan perubahan, kepemimpinan pasti kan. Kalau tiba-tiba datang, dan itu dipercaya betul konsep Ratu Adil kan. Nggak hilang kan itu dalam mitos kita sebagai masyarakat itu. Nanti tiba-tiba ada satu orang baik, dia menyelesaikan semuanya. Mungkin bisa, walaupun agak utopis kan. Tiba-tiba mengharap presiden dijatuhin dari langit, tiba-tiba satu kandidat baik banget gitu bagi Republik. Ya pas. Dan begitulah hidup yang namanya kehidupan. Enggak, takutnya saya lupa siapa yang bilang bukan kesadaran, kepercayaan akan selalu datangnya Ratu Adil itu kan muncul dari masyarakat yang secara harapan tidak pernah punya harapan yang positif gitu loh. Itu saya bilang, kita saking desperate-nya nggak ngerti cara untuk menyelesaikan. Saya bilang di antara sekian banyak metode perubahan, teori perubahan, kan tetap ada yang mempercayai bahwa ada konsepsi Mahdiism kan, Ratu Adil. Karena kemudian dalam versi mildnya saya membayangkan ya pelopor atau pendobrak ini kan kita pernah menemukan dalam konteks kemudian dunia hukum itu kan. Ada misalnya ketika hakim agung itu tidak harus dari karir, kita dapat siapa almarhum Artijo misalnya. Jaksa misalnya Bahrudin Lopa. Ya, selalu ada. Dalam birokrasi mungkin dulu. Selalu ada. Artinya ya itu mungkin dalam versi yang agak mild ya, memang nggak sesakti Ratu Adil yang bisa menyelesaikan semua gitu. Transformasi kemarin ya kita tahu ada Jonan gitu yang gitu. Nah, saya mau menutup dengan kemudian hari ini kesadaran bahwa kita memang bermasalah secara hukum itu rasanya meskipun tidak tersampaikan secara seartikulatif Bung Ujang, tapi itu sudah menjadi semacam kesadaran publik bahwa ketika kemarin semuanya marah, biasanya undang-undang itu nyusunnya sebegitu lama, kemarin kok bisa 1 hari itu mau disahkan misalnya. Atau biasanya yang kakaknya dulu dikasih karet merah orang nggak marah, sekarang adiknya mau dikasih karet merah itu mulai muncul kemarahan itu. Saya kepingin mendapatkan semacam apa istilahnya ya. Ini sebuah, kalau tadi istilahnya Bung mengutip Gramsci, ini kan bisa diartikan salah satu potensi untuk melakukan disrupsi atas backslidingnya hukum ke arah sebelum reformasi ini, ke arah konsolidasi ini.
potensi ya, saya bilang potensi karena Eh, tuntutannya belum ke arah sana gitu. atau mungkin pertanyaan terbaiknya adalah bagaimana menjaga gairah itu? Persis, ini caranya gimana untuk memanfaatkan ini, nggak kemudian hanya sekedar, ya kemarin tidak jadi disahkan itu kita sudah merasa menang, ya sudah, Eh, kita kembali ke kehidupan normal kita masing-masing, udah besok mereka bekerja lagi, nggak ada, padahal hukum nggak ada perubahan apa-apa. Ini gimana cara untuk saya apa kutipannya siapa mau lah. hmm, Saya percaya itu bahwa revolusi memang bukan jamuan makan kan. Jadi oh, nggak bisa tuh kalau selama selama kita melihat kemarin itu adalah kejadian jamuan makan, dia nggak akan bertahan lama gitu. Orang setelah kenyang akan lupa gitu. Orang akan setelah kenyang akan bubar. Maksud saya adalah eh harus ada tindak lanjutnya memang. Dan tindak lanjutnya itu harus organik. Nggak bisa diharapkan tiba-tiba masyarakat menemukan kesadarannya sendiri langsung. kasihlah kami panduan, kasihlah kami semacam bench atau best practice yang Semuanya harus bekerja, Mas. Karena saya kira semua lapisan ini harus bekerja nih. eh para dosen, para ahli, tetap harus bekerja nih untuk memupuk kesadaran itu. Teman-teman NGO yang di bawah tetap harus bekerja untuk itu di semua level ya. di semua level. Pada akhirnya, karena saya mengatakan kondisi complicated ini udah nggak bisa lagi direduksi dengan satu panacea atau satu jentikan jari kan. Pada akhirnya Memang harus kita semua yang kita semua. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita punya common platform yang sama menuju ke sana. Sekurang-kurangnya bukan di tingkat kuasa lah. Sekurang-kurangnya di tingkat masyarakat sipil. Itu harus ditumbuhkan. Termasuk partai politik. Kita tagih kemauan partai politik untuk menjadi oposisi misalnya. Jangan mau kalau kekuasaannya, oh mau mereka kan. Begitu bagi-bagi menteri mau. Tapi begitu menjadi oposisi pengkritik pemerintahan gak ada yang mau. Itu tuh. Jadi menurut saya harus kita tagih, kita paksa. Jangan partai politik merasa silahkan masyarakat bentuk ininya kami mau main sama kepenguasaan, enggak. Kesempatan itu ada. Jokowi saya kira menorehkan satu prestasi yang saya sebut di mana-mana. Itu adalah kemampuan dia untuk mengkonsolidasi kembali semangat oposisi. by produknya ketika semuanya sudah diperes, ampasnya ternyata bisa Ya, jadi pupuk untuk kemudian kita bisa bersatu lagi gitu ya. persis. Saya mengatakan satu keberhasilan Pak Jokowi itu adalah dia membangun semangat oposisinya. Belum tentu terbentuk menjadi satu oposisi yang terorganisir, tidak. Tapi semangatnya paling tidak sudah ada. Minimal sudah dibangkitkan lagi gitu ya. Nah, kitalah yang harus mengorganisirnya. Kita yang harus paksa partai politik untuk mau ikut gabung. Itu yang saya tagih. Karena menurut saya jangan sampai partai politik ini, menurut saya dalam tanda kutip ya, brengsek. Pengen gula-gulanya aja. Tapi getahnya nggak mau. Mereka pengen makan nangka tapi nggak pernah pengen dapat getahnya gitu. Kalau gitu bukan partai politik namanya jadinya. Ya, mau apa lagi? Kalau nggak pragmatis. Saya akan menutup ini dengan, ya kalau bahasanya terlalu positif untuk berharap ada panacea, saya pikir bukan panacea loh. Coba light in the end of the tunnel-nya itu apa sih kira-kira gitu ya. Potensi untuk besok pagi masih bisa fajar masih menyingsingnya itu kira-kira apa di bidang hukum 79 tahun kita merdeka ini yang bisa kita harapkan. Saya percaya apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Selama masih ada orang menanam sekarang, Ya, suatu saat pohon itu besar atau kecil masih akan kita tuai. termasuk bidang hukum ya. Iya. Selama masih ada yang bergerak untuk menanam kebaikan, menanam yang namanya keadilan, menyemai yang namanya bibit perlawanan, saya kira selamanya itu masih akan ada pohon yang memberikan kita buah itu. Yang bahaya adalah ketika sudah tidak ada lagi orang mau menanamnya. Sudah kapok, sudah Iya, merasa maka tidak akan ada yang namanya cahaya di ujung eh, eh, terowongan itu. Nggak akan ada. Kita akhirnya ya searching in the dark gitu. Nyari aja di tengah. Nggak. Menurut saya selama saat ini masih ada. Nah, problem kita adalah memperbanyak orang yang mau nanam. dan Yang mungkin harus, level-level yang ditanam ya, tadi, di level kultur apa persis. Jadi memperbanyak, mendiversifikasi tanamannya, plus memperbanyak penanamnya. Kalau itu terjadi, saya kira bukan lagi cahaya di ujung sana.
Saya pikir matahari yang akan terbit. Saya sangat mengapresiasi karena jawabannya lebih memuaskan daripada jawaban Prof. Mahfud karena jawaban Prof. Mahfud itu ya untuk mencari orang yang benar yang bisa melaksanakan ini. Oh, itu kan lagi-lagi mencari Ratu Adil, mencari Nabi tadi. Kayak rasanya itu tidak masuk Walaupun akal. sebagai salah satu cara berpikir kita tidak mungkin bisa hilangkan. Tapi berharap bahwa kemudian di antara 250 juta masyarakat Indonesia memiliki kesadaran itu, mulai mau nanam tadi gitu kan. Apapun pohonnya gitu kan. Dan kemudian di level apapun dia menanam gitu. Mau yang dia di birokrasi, mau yang dia di eksekutif, mau dia di penegak hukum, jangan-jangan juga Nggak ada usah yang bermimpi langsung tiba-tiba Indonesia merdeka, Indonesia langsung baik. Nggak usah menurut saya. Paling pentingnya nanam aja di awal. Karena yang paling penting adalah suatu saat akan berbuah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya terus terang agak apa istilahnya, masih agak wow dengan berbagai macam jargon kiri tadi. Saya nggak nyangka kalau penguasaan terminologi kirinya mulai dari Gramsci sampai Mao itu ternyata Bung Uceng cukup tukang kutip aja. Literate untuk itu gitu. Bayangan saya nggak terlalu kiri soalnya Bung Uceng ternyata masih berguna untuk kemudian kita membahas masalah hukum gitu ya. Ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan nggak kapok untuk ada di ruang dialektika. Mas, karena dengan kemudian kesadaran bahwa kita perlu mulai nanam tadi, mungkin ya proses-proses ini acara ini pun menurut saya adalah bagian dari upaya nanam tadi ya. Mau hasilnya tumbuh jadi pohon beringin atau hanya jadi ilalang atau jadi apapun kan soalan lain gitu. Mau hanya yang lihat 5 orang tapi kemudian mereka bisa nyadari kalau di kampungnya bisa melakukan sesuatu. Oke. Paham. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sampai ketemu lagi ya. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila.